Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, pagi ini sehat semua kan? Sehat, Alhamdulillah, sehat, Bu. Sudah langsung Ibu absen ya. Tidak, Bu. Saya belum sarapan, Bu. Bukan sarapan yang Ibu tanya, sehat. Makanya kurang sehat, Bu. Kurang sehat perutnya, Bu. Ya nantilah siap pembelajaran ya. Kita ke Ya, Bu. kantin. Sahrida nanti yang bayarin sama Ibu. Ini Ibu absen ya. Epa Hairani hadir. Epa Hairani hadir. Hadir, Bu. Hadir semua Ibu, hadir. Mardia, ya sekretaris hadir semua kan satu kelas ini. Jadi Hadir, Bu. persatu namanya Ya, Bu. tidak lagi Ibu sebutkan, ya kan? Ya, Bu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Untuk anak Ibu, Muk dan Lubis, silahkan memimpin doa. Ya Bu, marilah kita membaca doa di awal pembelajaran kita ini dan bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, anak-anak Ibu, semoga dengan membacakan doa tadi, kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Anak-anak Ibu, sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa kita sebagai umat Muslim itu diwajibkan menuntut ilmu. Jadi besar harapan Ibu di setiap pembelajaran, anak-anak Ibu ini tetap bersemangat. Jangan ada yang merasa malas belajar atau bahkan sampai tidak mengikuti pelajaran. Jadi di sini sebelum juga kita mulai pembelajaran, sengaja Ibu pilihkan di sini lagu nasional yang berhubungan nanti dengan pembelajaran kita. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya anak-anak. Ibu putar dulu apanya. Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara masa yang akan datang, kewajiban bulan menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Yang lain anak-anak Ibu, keluarkan suaranya biar kita lebih semangat. Ya, Bu. Ya, Bu. Budi tetap bisa jujur dan terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Dan mana suaranya? Lani Pina, mana suaranya? Jangan anak penting perempuan. negeri. Hai putra negeri. Sudah kan? Ibu harapkan dengan tadi kita menyanyikan lagu kita lebih besar. Kemudian ini Ibu tanyakan pelajaran sebelumnya bab 4 tentang tunduk kepada perintah Allah. Itu sudah dipahami kan? Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan Timur Islam di Damaskus pada tahun
661 sampai 750 Masehi. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas tentang materi tersebut, ini Ibu membagi tim dulu. Nah, untuk Epa Hairani, Rosida, Mardia, Sahrida, Epidanti, Lani Putra itu kita buat ke kelompok 1 atau tim 1. Ya, Bu. Dan Lubis, Mardia, Rahmayani, Rina Nurhana Nasution, Nurhayati, Nurhayani itu masuk kelompok 2. Dan yang lain, Sriwidya Lestari, Nur Asisa, ini namanya tidak lagi Ibu sebutkan, itu masuk kelompok 3. Nah, semua sudah tahu kan? Nah, siapa kawan satu kelompok, siapa kawan satu tim. Nah, di sini. Ibu tanyakan dulu. Anak-anak Ibu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari kelompok 1 itu nanti Epa Hairani jadi ketua ya. Nah, dari kelompok 2 Mardiah dan dari kelompok 3 Nur Asisa. Nah, ini. Anak-anak, tahukah kalian apa itu kata Damaskus? Tidak, Bu. Tidak, Tahu, Bu. Bu. Tahukah kalian apakah itu Muawiyah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Ketiga, tahukah kalian dinasti Bani Umayyah? Tidak, Kurang Bu. tahu, Bu. Tahu, Yang Bu. keempat, kata Khalifah itu kalian tahu? Tahu. Nah, yang Udah, Bu. kelima, pernahkah kalian mendengar tahun Masehi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bu. Ini nanti kita bahas pada materi kan. Nah, baru di sini dari setiap kelompok tugas yang Ibu kasih untuk kelompok 1 ini Ibu share screen dulu materi daripada kegiatan pembelajaran kita ini adalah kelompok 1 itu adalah membahas tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Nah, kelompok 2, siapakah khalifah pada dinasti Bani Umayyah? Dan kelompok 3 itu adalah kemajuan apa yang diraih pada dinasti Bani Umayyah. Ini materinya anak-anak ya. Nah, kelompok 1, 2, 3 sudah paham apa tugasnya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan kerjakan. Nah, kelompok 1 tadi sejarah berdirinya Bani Umayyah ini. Kemudian kelompok 2 tadi apa tugasnya? Mardiah, apa tugasnya dari kelompok 2? Iya, Bu. Kurang jelas tadi, Bu. Oh, untuk kelompok 2, siapakah khalifah pada dinasti Bani Umayyah? Jelas, Mardiah? Udah, Bu. Yang kelompok 3 tadi apa tugasnya? Nur Asisa? Iya, Bu. Pada dinasti Bani. Kemajuan apa yang dicapai pada dinasti Bani Bani Umayyah? Sudah? Ya, Bu. Sudah. Dari kelompok 1 bisa dipaparkan? Epa Hairani? Ya, Bu. Ya, kelompok 2? Ya, kelompok 2, Mardiah? Iya, Bu. Sudah. Yang kelompok 3? Sudah, Bu. Udah Ya, siap dipaparkan, Bu. Jadi di sini untuk materi ini anak-anak Ibu dengarkan semua kan? Untuk materi ini di mana ada ini 2 kali pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah dan khalifah juga kemajuan apa yang dicapai. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Sejarah berdirinya Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Manaf, di mana yang menjadi landasan didirikannya Bani Umayyah ini adalah
Muawiyah ini adalah seorang yang memikirkan tentang masa depan. Dinasti Bani Umayyah ini didirikan setelah peristiwa Siffin. Anak-anak ibu, kalau disebut dengan peristiwa Siffin, ada yang tahu? Siapa ini dulu? Oh, Rahmayani Lubis. Bisa? Apa itu? Apa tadi? Dengarkan ketika ibu menjelaskan. Inilah tadi kita kerjasama di sini. Peristiwa Siffin. Rahmayani bisa jelaskan? Nggak dengar, Bu. Oh, yang lain. Siapa ini? Si Pria Hesti. Bisa jelaskan tentang apa peristiwa Siffin? Enggak, Bu. Nah, peristiwa Siffin itu adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah mengenai masalah kisos atau pembunuhan terhadap Utsman. Jadi sejarah berdirinya Bani Umayyah itu adalah di mana pendiri daripada dinasti Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Al-Manaf. Itu kan. Jadi siapa-siapakah khalifah pada dinasti Bani Umayyah ini? Yang pertama, sebelum kita membahas tentang khalifah ini, sistem pemerintahan untuk jelasnya nanti anak-anak ibu pelajari di rumah ya. Jadi di sini kita buat apa? Kesimpulan dari materi ini ada juga nanti di buku pegangan siswa halaman belakang. Kemudian tugas di rumah. Buatlah kesimpulan dari materi ini pada pertemuan pertama ini, yang mana tugasnya nanti akan ibu koreksi di pertemuan berikut. Kemudian kesimpulan dari pertemuan kita ini adalah itu nanti bisa kita buat lebih lengkapnya setelah kita melaksanakan pertemuan kedua. Jadi mengingat waktu kita sudah habis, jadi pertemuan berikut itu kita akan mempelajari tentang bagan timeline. Yang dimaksud dengan bagan timeline itu adalah membuat denah menggambarkan antara waktu dan peristiwa yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pertama, Ibu mau nyebut nanti yang pembelajaran di kurikulum Merdeka itu dia harus lebih banyak. Kan sudah saya sampaikan kemarin terampilnya itu dalam peer teaching itu ada 25 poin yang kami nilai. Ya, Pak. Jadi Ibu dalam itu tadi menerapkan langkah-langkah persiapan pembelajaran, memfokuskan peserta didik sudah bagus ya. Hanya saja saya lihat dalam membagi kelompok juga sudah. Kemudian Ibu hanya tadi ini di terampil menggunakan model, Bu. Jadi model yang Ibu buat dalam pendekatan pembelajaran itu belum terlihat ya. Jadi model pembelajaran yang Ibu lihat hanya sebatas membagi kelompok saja gitu ya. Jadi interaksi antara guru dengan murid itu terlihat tadi. Semuanya masih Ibu yang menghandle gitu. Jadi kalau bisa untuk selanjutnya nanti di real teaching jadi Ibu harus lebih aktif lah Bu siswanya ya. Semangat, saya lihat antusiasnya sudah ya, terampil menjelaskan, suara Ibu juga jelas, intonasinya juga. Kemudian komunikasi pembelajaran juga saya lihat saya kasih poin 4 tadi itu ya, skor tertinggi. Makasih, Pak.